Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Sukoharjo. Dengan fasilitator Ibu RR Atirojatmi dan pengajar praktik Bapak Effendi. Pada saat ini kami akan menyampaikan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif di sekolah. Sebagai awal kami sampaikan tentang latar belakang kenapa kami melakukan aksi nyata tersebut, bahwa budaya positif di sekolah merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Dalam artian, budaya positif harus muncul dalam kehidupan di sekolah agar pelajar Pancasila ataupun karakter-karakter siswa akan muncul dan dapat dikembangkan bagaimana telah disampaikan bahwa profil pelajar Pancasila dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Harapannya ketika budaya positif itu muncul dalam masyarakat di sekolah, maka sekolah tersebut akan menjadi lebih unggul dan pastinya siswa-siswanya akan lebih memiliki karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah tujuan dari tindakan aksi nyata ini. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Yang keempat, menguatkan karakter positif melalui pembicaraan positif. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan-tujuan tindakan nyata ini, pastinya visi sekolah akan terwujud, karakter siswanya akan kuat, kemudian mempunyai karakter baik, mandiri, tanggung jawab, karakter positif-positif yang lain, kemudian diadakan pembiasaan-pembiasaan, dan pastinya akan membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tolak ukur dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dan memecahkan masalah yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas, dan pastinya sesuai dengan keadaan kondisi di kelas tersebut. Yang kedua adalah perlunya konsisten antara peserta didik dan wali kelas tentang perjalanan dari keyakinan kelas itu. Jadi di awal kalau sudah diberikan semacam pemahaman bahwa inilah keyakinan kelas kita, inilah kesepakatan kelas kita, maka guru dan siswa harus konsisten. Kemudian tolak ukur yang berikutnya adalah minimal 75% sudah menunjukkan karakter positif seperti religi, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, bertanggung jawab, baik di pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi ketika belajar menunjukkan hal tersebut, ketika di luar juga sama. Menghormati Bapak Ibu guru yang sedang lewat, menghormati teman-teman ketika membutuhkan pertolongan, dan sebagainya. Yang keempat adalah membudidayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kita tersenyum, kita mendapat orang, bersalam, menyapa, dan pastinya tingkah laku kita adalah sopan dan santun, apalagi dengan yang lebih tua atau Bapak Ibu guru maupun lingkungan sekolah yang pastinya ada orang yang lebih tua dan bisa dihormati. Termasuk kita Bapak Ibu guru, ketika kita bisa menghormati sesama teman sejawat dan juga Bapak Ibu pimpinan sekolah. Kemudian yang kelima, munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan dalam bertanya. Jadi di internal atau di dalam pembelajaran, anak akan bertanya, berpendapat, kemudian menjawab pertanyaan, berargumen tentang sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu mempunyai akan membiasakan kita untuk bernalar kritis tentang sesuatu yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, setelah ada tujuan, kemudian ada tolak ukur, dan pastinya akan kita terlihat bagaimana
perjalanan pada proses aksi nyata ini, kami di awal akan membuat perencanaan dan mengkomunikasikannya kepada sekolah lewat ke Bapak Kepala Sekolah, karena kebijakan secara umum nanti adalah dari Bapak Kepala Sekolah. Dan akhirnya setelah kita coba sepakati tentang schedule terutama jadwal, karena di sekolah juga berbenturan dengan jam mengajar dan sebagainya, kita harus konsul dan dapat disetujui, mendapat dukungan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya di dalam gambar ini, kami ketika mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada wali kelas dan rekan sejawat. Kami hadirkan Bapak Kepala Sekolah di hadapan Bapak Ibu guru yang lain, wali kelas terutama, untuk memberikan dukungan kepada kami pada saat pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini. Dan pastinya dengan mengawali mengimbaskan apa itu materi budaya positif maupun disiplin positif pada Bapak Ibu guru. Sekilas kami sampaikan cuplikan saat kami Dan menyampaikan. keyakinan yang dibangun dan disepakati bersama untuk menjadi pedoman perilaku yang dilaksanakan atas dasar kesadaran hati nurani. Jadi mudahnya ketika kami bicara adalah anak-anak itu tertib bukan karena kita yang memaksa, tapi karena kesadaran diri anak ketika akan melakukan itu punya motivasi sendiri. Nah, ini salah satu bentuk perbedaan pada saat kita bicara tentang perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi kita dan keyakinan yang dibangun dan disepakati bersama untuk Sekilas menjadi simpel itu pedoman tentang perilaku yang saat kami coba dilaksanakan hadirkan atas Bapak Ibu dasar guru di kesadaran hati nurani. Jadi ruang bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kami juga ulang kembali kepada Bapak Ibu yang belum hadir pada saat itu di ruangan perpustakaan dengan menghadirkan juga Bapak Ibu guru yang lain. Untuk link YouTube pada saat presentasi itu bisa dicek pada kanal Santoso Suryo Laksito. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan pastinya dengan sosialisasi budaya positif ini, dengan meluaskan informasi pada semua warga sekolah, pastinya dapat mendukung budaya positif di sekolah juga. Dan berikutnya, disiplin positif selain dari kepada kalian sendiri guru, kami dengan juga secara sampaikan tidak langsung kepada akan siswa. mengatur dirinya sendiri. Saya sekolah terlambat bukan karena saya takut dengan gurunya, bukan karena takut kepada teman-temannya, tapi karena mempunyai tanggung jawab positif di sini bahwa saya harus sesuai dengan kesepakatan. Disiplin positif dari kalian sendiri dengan Selain di secara kelas tidak langsung tersebut, akan kami mengatur juga dirinya sendiri. Saya menyampaikan di kelas sekolah lain terlambat kaitannya bukan dengan karena saya keluasan takut dengan informasi gurunya, agar nanti bukan mudah karena tersebar itu yang kedua kemana-mana yang dihadapi atau oleh dalam teman-teman lingkungan. tadi tentang keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama untuk semua warga kelas dan dilaksanakan. Contoh temanku yang tadi menggunakan baju olahraga pada saat pembelajaran biasa itu mengingkari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya adalah hari ini setelah selesai olahraga semuanya akan ganti baju untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Itu yang kedua yang dihadapi oleh teman-teman tadi. Baik, seperti yang disampaikan kami, saat itu kami menyampaikan tentang budaya positif dan menyampaikan keyakinan kelas bahwa salah satu poinnya adalah kita harus berganti pakaian dengan pakaian seragam putih abu-abu apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan olahraga atau pelajaran olahraga. Nah, pada saat itu keyakinan kelas dipungkiri oleh teman-teman yang lain di situ. Seperti contoh di gambar ini, bahwa ada beberapa siswa, 1, 2, 3, ada 7 sampai 8 siswa dari suatu kelas itu yang tidak segera mengganti baju, dan itu mengingkari kesepakatan kelas. Untuk itu kita perlu memberikan pemahaman kepada siswa tersebut. Sebagai guru, kita mencoba menjadikan diri kita sebagai seorang manajer untuk bisa mengatasi sendiri anak-anak tersebut bagaimana caranya agar terhindar dari ingkaran kepada keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesadaran muncul bukan dari kita memberikan sanksi, tapi karena kesadaran muncul
karena mereka sadar bahwa ini salah dan mereka konsekuen bertanggung jawab untuk merubah. Dan berikutnya, sebuah tanda ketika budaya positif sudah muncul di sekolah kami adalah banyak yang sudah mengikuti rohis yang setiap seminggu sekali, setiap sore setelah pulang sekolah, Bapak Ibu guru agama memberikan kajian kepada anak-anak yang dikoordinir oleh rohis SMK 6. Ibu Bapak yang berbahagia, di perjalanan waktu ketika kami melakukan aksi nyata ini, kami juga kolaborasi dan sharing dengan wali kelas atau rekan sejawat berkaitan dengan strategi membangun budaya di kelas. Sudah kami contohkan di sebelah kiri itu adalah ketika kami dengan guru-guru produktif akuntansi mencoba sharing, mencoba berkomunikasi bagaimana anak-anak akuntansi itu ketika membuat kesepakatan kelas apakah mereka menghindar atau mengingkari dan sebagainya dibandingkan dengan tingkah laku anak-anak teknik otomotif. Sebuah sharing yang berguna karena nantinya juga untuk kebaikan masa depan siswa dan juga sekolah SMK Negeri 6. Berikutnya, di sebelah kanan kami juga kolaborasi dengan guru bahasa Jawa kaitannya dengan bagaimana berpidato yang baik. Kita kolaborasikan ilmu yang ada di bahasa Indonesia dan ilmu di bahasa Jawa. Ibu yang berbahagia, dan di serangkaian acara di modul kemarin, kita juga ada layanan restitusi. Yang ini juga merupakan bagian faktor ketika kita akan melakukan tindakan aksi nyata. Restitusi ini mencoba mencari tahu lebih dalam apakah kesulitan dari siswa ketika di sekolah. Sebagai contoh yang di sebelah kiri namanya Mas Muflih ini karena setiap hari dia pasti mengantuk, baik jam 9 maupun sampai sore pun mengantuk. Ternyata setelah kita coba komunikasi, kita dalami, ternyata dia sudah membantu orang tuanya di setiap harinya dari jam 1 pagi sampai jam 5 untuk membantu mengirimkan paket kopi kepada toko-toko ataupun warung-warung. Nah ini cukup mengganggu ternyata karena di sekolah dia sangat mengantuk dan sebagainya. Solusinya apa? Solusinya dari anak sendiri. Karena dia yang tahu keadaan keluarganya. Saya hanya memberikan gambaran, kemudian anaknya menyampaikan usul. Saya akan mengubah pola hidup, Pak. Saya akan mengubah pola tidur saya. Dan mencoba untuk memberitahu Bapak bahwa saya juga perlu konsentrasi ketika belajar. Nah, hal ini juga bisa memberikan semacam pemahaman kepada kita bahwa ketika solusi itu dibuat oleh siswa sendiri, maka mereka akan melakukan dengan ikhlas, dengan bertanggung jawab, dan kita hanya tinggal mengawasi bagaimana keputusan itu dilangsungkan. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya menerapkan disiplin positif diawali dengan perubahan positif. Di dalam kelas kami juga sampaikan tentang perubahan positif, apa itu, kemudian budaya positif itu apa, sampai akhirnya dari kelas per kelas, karena setiap kami mengajar tidak di seluruh kelas, maka ketika kami menjadi pembina upacara, saat itulah kami menyampaikan tentang perubahan positif apa yang harus dilangsungkan anak ketika kita membangun budaya positif di sekolah. Ibu yang berbahagia, selanjutnya setelah serangkaian kegiatan dilakukan, kami juga perlu evaluasi. Evaluasi, refleksi, tindakan nyata yang kami sudah lakukan, baik secara formal maupun secara informal. Secara informal ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru yang lain, di Selasa, kemudian kita coba komunikasi ini baiknya bagaimana, ada permasalahan ini terus diselesaikan bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu, masukan, kalau saya begini dan seterusnya. Tapi juga ada forum formal yang kami juga minta kepada Bapak Kepala Sekolah tentang forum ini, bagaimana masukan Bapak Ibu secara resmi tentang kegiatan kami di sekolah. Serangkaian acara sudah, evaluasi sudah, sampai akhirnya kami harus juga laporkan hasil kegiatan tindakan aksi nyata ini kepada Bapak Kepala Sekolah, pastinya dengan memohon masukan saran untuk kebaikan dan perjalanan kesuksesan kami ketika mengikuti calon guru penggerak ini, diklat ini. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini ketika kita berproses bahwa hal menarik yang muncul yang pertama adalah kita lebih paham
latar belakang dan proses sebuah kegiatan akan berlangsung yang membutuhkan kerjasama tiap lini. Saya secara pribadi membutuhkan Bapak Ibu guru, rekan sejawat, lingkungan, siswa, maupun pihak lain yang terlibat di dalam sekolah itu untuk melancarkan kami melaksanakan aksi nyata. Dan hal inilah satu fenomena, bukan satu fenomena, sebuah hal yang harus kita ikuti, kita jalani. Kalau kita sudah paham, pastinya akan menjadi hal wajar dan memberikan ilmu baru. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bekerja sama, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengetahui kemauan guru dan siswa dalam KBM dan pemahaman lingkungan sekolah. Bagaimana kita bisa mengetahui kemauan guru dan siswa melalui aksi nyata, melalui keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru beserta siswanya. Kemudian, yang ketiga, saat melakukan restitusi, ternyata kita sadar bahwa laku baik yang dilakukan guru menjadikan lebih paham latar belakang siswa. Kenapa membuat ingkaran kepada keyakinan kelas atau mengingkari keyakinan kelas yang ada. Dan pastinya akan menemukan solusi yang tepat. Solusi ini bukan munculnya dari guru, tapi solusi muncul dari ketika berbicara, pembicaraan, diskusi, dan solusi akan muncul dari siswa. Sehingga siswa ketika melakukan perubahan, mereka akan lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan pastinya akan membentuk karakter yang kuat ketika kembali ke kelompoknya. Terakhir, ketika kami melaksanakan aksi nyata, kita pasti akan menemukan prakarsa perubahan di perjalanan waktunya. Apakah yang harus kita rubah dalam kegiatan pembelajaran setelah melakukan aksi nyata ini? Apa saja yang perlu kita rubah untuk lebih baik ke depan dan untuk menjamin mutu dari SMK, untuk menumbuhkan siswa-siswa yang berkarakter kuat, mandiri, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.